sarana untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita yaitu selalu mengingat bahwa Allah ini melihat apa yang kita perbuat dan apa yang kita ucap. Khususnya ketika terdapat bisikan-bisikan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ajakan-ajakan hawa nafsu, ajakan syahwat, ajakan syaitan, hadirkan di dalam diri kita. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian perbuat dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah gerbang kewaspadaan yang ada di dalam hati, sehingga bisa menahan segala ajakan setan dan ajakan hawa nafsu. Kalau kita tidak punya gerbang ini, tidak punya benteng, maka ajakan setan dan ajakan hawa nafsu ini akan terus masuk ke dalam jiwa kita dan akan meracuni jiwa kita, kemudian menjadikan kita berbuat sesuka hati kita. Kalau nafsu ini bebas menguasai diri kita, setan ini bebas menguasai diri kita, maka akan tercabut dalam hati kita ini rasa malu. Karena kita nanti akan bertingkah seperti binatang. Kan bertingkah seperti binatang, dan binatang ini bertingkah tidak tahu rasa malu. Makanya dalam hadis disebutkan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu sudah tidak tahu rasa malu lagi, maka perbuatlah sesuka hati. Ini maksudnya bukan diizinkan, tapi ini menunjukkan orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi, dia seperti binatang itu. Orang yang sudah tidak punya rasa malu lagi, dia ini seperti hewan ternak yang sudah dikuasai nafsunya. Orang yang tidak punya rasa malu, dia sudah dikuasai oleh nafsunya. Orang yang dikuasai oleh nafsunya, maka dia akan bertingkah seperti hewan ternak, bertingkah seperti binatang yang tidak punya akal, tidak berpikir lagi. Nah, pada saat bertingkah seperti binatang ini, maka di dalam ayat disebutkan balhum adhal, bahkan dia manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang. Semua itu terjadi ketika keimanan seseorang, keyakinan seseorang terhadap penglihatan Allah, pengetahuan Allah ini tipis. Kalau dia tipis keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nafsu dan setan ini akan kuat di dalam dirinya. Dan kalau nafsu dan setan kuat, maka dia bertingkah tidak sebagaimana tingkahnya manusia yang berakal. Nah, makanya kita lihat di zaman ini khususnya media sosial, pergaulan, buku bacaan, semuanya mengikis keyakinan kita terhadap negeri akhirat, terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikis, memasukkan, memaksa diri kita untuk bersandar kepada materi, bersandar kepada dunia, sehingga kita lihat di sekitar kita ini banyak sekali orang, manusia yang hanya jasadnya saja manusia, tapi jiwanya jiwa ternak, jiwanya jiwa binatang. Sudah tidak ada rasa malu lagi merampas hak orang lain, tidak ada rasa malu lagi menyakiti orang lain, tidak ada rasa malu lagi memuaskan hawa nafsunya. Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi, sekarang ini memuaskan hawa nafsunya dan syahwatnya, dibeberkan di media, di televisi, sudah tidak ada rasa malu lagi. Dan ini termasuk ciri-ciri dekatnya kiamat. Ketika maksiat ini dikerjakan secara terang-terangan, manusia sudah tidak malu lagi. Bahkan sebagian yang lain membanggakan perbuatan maksiatnya, membanggakan dirinya bahwa dia hebat telah melakukan perbuatan maksiat ini, termasuk orang yang hebat, sama seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu semua karena tipisnya keyakinan kepada Allah Subhanahu